bernama Sedempal. Ya. Nah, baiklah, sebelum masuk ke atas teman-teman sudah mematuhi protokol kesehatan di bawah seperti mencuci tangan. Sudah Pak. Cek suhu, teman-teman cek suhu di bawah. Enggak ada tadi. Oh, tidak ada. Oh, baiklah, mungkin teman-teman tidak merasa sakit atau gimana? Teman-teman merasa sehat? Sehat. Jika teman-teman merasa adanya kesakitan, nanti di atas teman-teman bisa menghubungi saya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nova Andriani. Di sini saya akan mencoba memandu teman-teman untuk mengelilingi Bukit Cikuntang ini. Bukit Cikuntang ini merupakan salah satu bukit yang keramat di negeri ini. Jadi teman-teman saya mohon untuk tidak berkata kasar, meludah, atau membuang sampah sembarangan karena untuk menghormati leluhur yang ada di sini. Nah, tadi saya sudah perkenalan. Sudah. Nah, teman-teman bisa memanggil saya dengan Nova atau senyaman teman-teman bisa memanggil saya, tapi tolong jangan memanggil saya ibu karena umur saya belum mencapai 25. Nah, baiklah teman, kalau boleh tahu Mbak namanya siapa? Reva. Oh, Mbak namanya Reva, Mbak? Audi. Oh, kalau boleh tahu teman-teman tadi kesini menggunakan apa? Ojek online. Ojek online. Ojek online. Oh, jauh Mbak ya rumahnya atau ngekos atau teman-teman ngekos? Oh, oke. Baiklah, teman-teman dari Palembang semua ya. Jadi sebelumnya sudah pernah berkunjung ke Bukit Cikuntang? Baru Belum pernah. Nah, jadi di sini saya akan mencoba untuk memandu teman-teman mengelilingi Bukit Cikuntang. Agar tidak merasa lelah berdiri, mari kita berjalan. Boleh kita berjalan? Dan nanti akan saya menceritakan sedikit tentang Bukit Cikuntang ini. Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, teman-teman bisa langsung tanyakan kepada saya. Jadi Bukit Cikuntang ini tingginya sekitar 30 meter dan luasnya itu sekitar 13 hektar. Nah, Bukit Cikuntang ini merupakan salah satu bukit yang keramat karena bukit ini merupakan salah satu tempat peninggalan bersejarah pada masa kerajaan Sriwijaya. Nah, di atas nanti kita akan menemukan ada 7 makam, tapi belum tahu itu benar-benar makam yang memang berisi tentang manusia raja-raja tersebut, karena sampai saat ini belum ada penelitian yang memang betul-betul membuktikan bahwa adanya jasad dalam makam tersebut. ini Hah? kalau lambang itu apa? Oh, itu rebung yang berwarna emas itu ini Mbak menceritakan tentang melambangkan tentang keagungan. Berjumlah 8, itu ada 8. 8 itu ini bulan Agustus, bulan proklamasi Indonesia. Oh, jadi itu menunjukkan tentang bulan proklamasi Indonesia ya Mbak? Iya. Itu kan merupakan rebung Mbak ya. Nah, selanjutnya saya akan menceritakan sedikit tentang sejarah asal mula nama Bukit Cikuntang ini. Jadi nama Bukit Cikuntang ini berasal dulunya yang ditulis, yang saya baca di dalam web, di mana begitu menuliskan bahwa ada versi yang menyebutkan di dalam kitab Raja-Raja Melayu yang ditulis di Perlin Malaysia, di mana dulunya di daerah ini ada namanya ada suatu daerah yang terletak di muara Sungai Batang. Nah, airnya ini mengalir ke Sungai Melayu. Nah, ini terletak di Kota Palembang ini. Inilah salah satu asal mula namanya Bukit Cikuntang. Nah, di Bukit Cikuntang ini ada 7 makam keramat yang dipercaya dulunya merupakan keturunan dari kerajaan pada masa kerajaan Sriwijaya. Ada makam Raja Sigentar Alam, di mana raja ini dulunya beliau ini terkenal sebagai salah satu yang menaklukkan seluruh wilayah Sumatera sampai ke wilayah Malaysia, ke seberang Malaysia sampai ke Johor sana. Nah, selanjutnya yang kedua ada Putri Kembang Dadar. Putri Kembang Dadar ini dipercaya beliau merupakan putri yang sangat cantik yang turun dari Kayangan. Putri Kembang Dadar ini merupakan salah satu putri yang dinobatkan sebagai putri yang sama sabar menerima banyak cobaan. Selanjutnya ada Putri Rambut Selako, di mana Putri Rambut Selako ini
merupakan salah satu keturunan dari Prabu Brawijaya, di mana beliau merupakan salah satu putri yang berasal dari Jogja. Dan beliau ini memiliki rambut yang berwarna keemasan, dan masyarakat Palembang ini mengira beliau merupakan salah satu dari keturunan Eropa. Nah, selanjutnya ada Pangeran Raja Batu Akik. Nah, di mana beliau ini merupakan salah satu orang yang datang dari Jeddah untuk menyiarkan agama Islam yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Melayu Sriwijaya ini. Nah, selanjutnya boleh sambil jalan kita, Mbak? Boleh. Nah, selanjutnya ada Panglima Bagus Kuning, di mana beliau ini berasal dari Mataram. Beliau ini merupakan salah satu pengawal dari Raja Sigentar Alam. Nah, ada juga Panglima Bagus Karang, beliau ini juga merupakan salah satu pengawal dari Raja Sigentar Alam. Ada dua jadi pengawal dari Iya, ada dua panglima yang Bagus Kuning dan Bagus Karang yang mengawal Raja Sigentar Alam. Nah, yang terakhir itu ada Panglima Tuan Junjungan. Beliau ini panglima, tetapi beliau bukan pengawal dari Raja Sigentar Alam. Beliau ini juga berasal dari daerah Arab, negara Arab sana. Beliau datang ke Indonesia atau ke Tanah Melayu untuk menyiarkan agama Islamnya. Jadi seperti Pangeran Raja Batu Api tadi. Iya, Ya. Pangeran Raja Batu Api yang tapi bedanya beliau datang dari Jeddah. Sedangkan yang terakhir ini tadi beliau berasal dari Arab. Nah, di sebelah sana teman-teman bisa melihat makam. Kita sebentar lagi akan datang ke makamnya. Nah, teman-teman, sambil menghitung tangga tadi, naik ke tangga ini, tidak menghitung, Lupa, Mbak. Nah, Capek. capek. Sudah Oh ya, lelah. kalau teman-teman mau ke toilet, teman-teman bisa di bawah di samping tiket loket pembelian tiket. Di situ ada juga musolanya. Oke, Mbak. Belakang. Nah, ini merupakan yang makam-makam yang saya sebutkan tadi, Mbak, ya. Yang Panglima Tuan Junjungan, Raja Sigentar Alam, ada Putri Kembang Dadar, ada Panglima Bagus Kuning, ada Panglima Bagus Karang, ada Putri Rambut Selako, dan ada Pangeran Raja Batu Api. Nah, sekarang kita akan menuju ke makam dari beliau-beliau ini. Yang bisa dilihat di sini, ini merupakan makam dari Panglima Tuan Junjungan, di mana beliau ini yang menyiarkan agama Islam yang berasal dari Jeddah. Bisa dilihat. Teman-teman mau berhenti sebentar? Nah, selanjutnya, kalau teman-teman haus, teman-teman bisa membeli minum di sebelah kanan kita. Di ujung sana juga ada makanan dan minuman, teman-teman bisa membeli di sini ya. Di depan ini ada makam dari Raja Sigentar Alam. Beliau yang menaklukkan hampir seluruh kerajaan Sriwijaya sampai ke luar negara, yaitu Malaysia, sampai ke dengan Johor. Nah, yang ini ada makam dari Putri Rambut Selako dan Pangeran Raja Batu Api. Putri Rambut Selako ini yang dikenal sebagai keturunan Eropa tadi. Nah, ada Pangeran Raja Batu Api. Pangeran Raja Batu Api ini yang menyiarkan agama Islam juga. Beliau berasal dari negara Arab. Beliau memang sengaja datang ke Indonesia untuk khususnya kerajaan Melayu Sriwijaya untuk menyiarkan agama Islamnya. Nanti di situ ada lagi, Mbak, makam ya. Oh, jadi ini terpisah-pisah gitu. Iya, makamnya terpisah.
dulunya tidak baru ada pembaruan untuk penutupan dari makam-makam ini agar lebih terjaga. Nah, selanjutnya ada Panglima Bagus sekarang dan Panglima Bagus ini, dimana beliau ini merupakan pengawal dari Raja Sigintar Alam. Beliau ini merupakan panglima yang berasal dari Mataram. Nah, untuk makam dari ini Putri Kembang Dadar ada di sebelah sana. Memang makamnya terpisah secara sendiri. Kita mau mengunjungi atau stop sampai di sini? Sini aja. Oke. Kita stop sampai di sini. Teman-teman mau ke tempat makan atau minum? Boleh, Mak. Boleh. Istirahat Kita sebentar. istirahat sebentar. Shoot dari situ. Jangan. Oi.